Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurrahma dari Prodi Psikologi Islam kelas A. Di sini saya akan menampilkan tugas akhir semester dari mata kuliah Islam dan Lingkungan Hidup dengan dosen pengampu Ibu Mustamira Sofa Salsabila dengan tema pentingnya tanah dalam kehidupan muslim. Langsung saja ke pembahasan. Apa itu tanah dan dari mana ia berasal? Tanah adalah permukaan bumi yang dijadikan sebagai tempat tinggal dan tempat mencari nafkah bagi umat manusia. Di dalam Al-Quran, tanah disebutkan sebagai musaqor, yaitu tempat di mana manusia menetap selama di dunia. Dari tanah, sumber makanan semua makhluk hidup didapat. Tanah juga bisa digunakan sebagai alat bersuci untuk kepentingan beribadah dan sumber air keluar. Tanah berasal dari pelapukan bebatuan yang dibantu oleh organisme, membentuk tubuh unik yang menutupi bebatuan. Proses pembentukan ini dikenal sebagai pedogenesis. Dalam materi ini dikenal sebuah istilah yaitu ihya al-mawat atau membuka tanah. Hukum Islam mengenal istilah ihya al-mawat atau membuka tanah, yaitu tanah kosong atau lahan mati dan belum digunakan sehingga tanah tersebut memberikan manfaat untuk tempat tinggal, bercocok tanam, atau dikelola dan lain sebagainya. Menghidupkan tanah yang mati itu merupakan petunjuk dari Rasulullah SAW. Hukum ini berdasarkan hadis berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Jabir radhiyallahu anhu an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala man ahya ardon maitatan fahiyalahu. Ra'ahu Ahmad wa Tirmizi. Yang artinya dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Cara-cara ihya al-mawat. Yang pertama, menyuburkan. Cara ini digunakan pada daerah yang gersang, yakni dengan penggunaan pupuk, sehingga tanah dapat ditanami dan memberikan hasil yang diharapkan. Yang kedua, yaitu menanam. Cara ini dilakukan untuk daerah-daerah yang subur, tetapi belum dijamah oleh tangan-tangan manusia, sehingga perlu ditanami dengan tanaman sebagai tanda bahwa tanah tersebut telah ada yang memiliki. Yang ketiga, menggarisi atau membuat pagar. Hal ini dilakukan untuk tanah kosong yang luas. Untuk menandai tanah yang dimiliki, maka perlu membuat pagar atau garis di atas tanah. Yang keempat dan yang terakhir, yaitu menggali parit, yaitu membuat parit di sekeliling kebun yang dikuasainya, dengan maksud supaya orang mengetahui bahwa tanah tersebut sudah ada yang menguasai. Materi selanjutnya yaitu tanah sebagai media bersuci dan mensucikan. Tanah dapat digunakan sebagai media pembersih atau penyucian jika tidak ada air, maka hal itu dibenarkan. Ketentuan tanah sebagai bahan untuk bertayamum tentu diisyaratkan harus bersih. Tidak bisa bertayamum dengan bahan dari najis. Ketentuan lain untuk penggunaan tanah betul-betul harus dalam keadaan darurat. Ternyata tanah juga dapat mensucikan benda yang terkena najis mukhalazah. Menurut kaidah fikih, benda yang terkena najis ini harus disucikan sebanyak 7 kali, salah satunya dengan tanah. Tanah sebagai bahan untuk bertayamum dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat ke-6. Berikut adalah potongan ayatnya.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Yang artinya, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tapi hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan niatnya supaya kamu bersyukur. Tahukah kamu mengapa tanah dipilih untuk dapat mensucikan najis pada benda, khususnya benda yang terkena jilatan anjing? Ternyata tanah memiliki unsur di dalamnya yang dapat membunuh kuman. Unsur tersebut yaitu tetrasiklin dan tetarolit alami. Tetrasiklin merupakan jenis antibiotik yang mampu membunuh bakteri dan kuman, sedangkan tetarolit merupakan antibiotik yang mampu mematikan virus dalam air liur anjing. Tanah berperan sebagai penyerap mikroba berikut virus-virusnya yang menempel dengan lembut pada wadah. Tidak ditemukan satupun yang berbahaya pada tanah meskipun banyak jasad yang terinfeksi di dalamnya. Lalu, sebenarnya apa bahaya dari air liur seekor anjing? Para dokter spesialis hewan mengungkapkan bahwa anjing dapat menularkan sebuah virus yang disebut Toxcaracins. Virus ini dapat mengakibatkan kaburnya penglihatan dan kebutaan pada manusia. Virus anjing ini sangat kecil dan lembut, dan semakin efektif untuk menempel dan melekat pada dinding suatu wadah. Menurut Dr. Abdul Alhamid Mahmud Tahmas, pada anjing ada ulat-ulat yang tumbuh berkembang baik di dalam ususnya. Ulat-ulat itu mengeluarkan telur-telur bersama dengan keluarnya kotoran anjing. Laporan para ahli pada surat kabar di Inggris, Daily Mirror, menyatakan bahwa sel-sel telur dari ulat ini sangat lengket, dengan panjang mencapai 1 mm, jadi akan berpindah dengan mudah saat bersentuhan dengan anjing. Ia akan terus tumbuh berkembang dengan pesat pada bagian yang terletak di belakang mata. Ulat ini dapat berkembang di dalam kantong yang penuh cairan selama bertahun-tahun. Dengan demikian, penyakit menular ini dapat berpindah. Baiklah, itu tadi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang menyinggung, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.